Baik, kita bersyukur kepada Bapa di surga karena kita dapat kesempatan yang luar biasa untuk boleh belajar bersama-sama lagi hari ini, ya, mengenal, mengerti, memahami kasih Tuhan. Wah, kali ini tema kita yang milih jauh dari Amerika. Orangnya ada enggak? Orangnya ada enggak ini? Yang milih tema ada enggak ini? Masih belum hadir, Pak. Loh, ditelepon. Enggak boleh itu enggak hadir. Karena yang milih tema kok. Ya, oke, baik. Ya, bentar. Untuk ibu, bapak, para petugas yang menyertai anak-anak kami, anak-anak kita semua untuk boleh belajar hari ini, berterima kasih. Dalam kesibukan tanggung jawab ibu bapak semua masih memberikan waktu kesempatan untuk menemani. Baik, kita mau belajar. Tema kita hari ini mengenal, ya, memahami tentang keadilan dan kasih karunia atau pengampunan dari Bapa kita di surga. Ya, yang milih dari Amerika ini, ya. Pakai bahasa Inggris. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Justice Filipus? and Mercy. Ya, justice and mercy. Jadi keadilan dan kemurahan hati Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dua dari pribadi Bapa kita di surga, semua kita pasti percaya dan tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan bahwa dia Tuhan kita itu tidak adil, tidak mungkin. Dia adil, ya, bahkan namanya salah satu dari sekian banyak nama Bapa kita adalah Sang Adil, Maha Adil. Ya, Kristo kalau kamu ada nanti nambah ya. Yang tadi kita diskusi, ya. Kristo ada nggak ini? Coba dicek, Filipus. Ada, Pak. Tapi ada ya. Kalau Tuhan kita itu cuma adil saja, renungkan. Kalau Tuhan kita itu hanya adil saja, saudara, maka yang ada dalam hidup kita hanya ketakutan. Karena bicara tentang adil, itu pasti identik atau menyatu dengan pengadilan. Namanya adil. Ya. Nah, kalau kita mengenal Dia pencipta alam semesta hanya dalam hal adil saja, maka hidup kita penuh ketakutan. Kita selalu was-was, aku pasti dihukum ini, karena aku pasti dihukum. Kenapa? Dengarkan ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, tidak bersalah. Betul tidak? Tidak ada seorang pun di antara kita. Selalu, kalau saya katakan rajin berbuat salah. Nah, kalau dia hanya adil, maka hidup kita akan penuh ketakutan. Sebab hanya hukuman yang akan kita nikmati karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi puji Tuhan, terima kasih. Dia memang adil. Semua kesalahan harus dihukum. Ada sanksinya. Ya, semua perbuatan kita ada risikonya, ada akibatnya. Itu pasti. Kita baca dulu ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dua Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya. Sebab kita semua tanpa terkecuali, dari rakyat biasa, rakyat jelata, ya, tidak seorang pun di antara kita bisa bebas dari
kursi pengadilan hakim yang maha adil itu. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Ayat. Sebab kita semua harus dihadapkan di depan kursi pengadilan Kristus, supaya setiap orang dapat menerima kembali hal-hal yang dilakukan dalam tubuhnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya, entah itu baik ataupun jahat. Nah, ayat ada tambahan kalimat yang dilakukan di dalam tubuh kita, perbuatan-perbuatan kita. Oke. PIS. Sebab ya PIS naik Vel ya. Sebab pasti kita semua akan naik lagi Vel, ketutupan ya. Naik belum total, masih ketutup dengan ya. Sebab pasti PIS ya, kita semua akan diajukan ke depan pengadilan Kristus, dan masing-masing akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya di dunia ini, perbuatan baik maupun jahat. TSI. Sebab kita semua pasti akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Di sanalah setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya selama hidup di dalam tubuh duniawi. Masing-masing akan memberi pertanggungan jawab atas perbuatannya, yang baik maupun yang jahat. Saudara, jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan menghadapi pengadilan terakhir ini. Enggak ada seorang pun. Dari rakyat jelata sampai yang paling tinggi. Dari sekedar orang Kristen jemaat biasa sampai hamba-hamba Tuhan. Enggak ada yang lolos. Coba VMD-nya atau FIH-nya. Enggak ada yang lolos. Ingat itu ya. Semua kita. Fail. Kemana? Ya. Tunggu. Ayo kita baca. VMD, kita semua harus berdiri di hadapan Kristus untuk dihakimi, oh Tuhan. Setiap orang akan mendapat upah sesuai dengan yang telah dilakukannya, baik atau jahat selama ia hidup di dunia ini. Ini keadilan. Ya, weh Freli, Papa senang sekali nih. Lama nggak muncul hamba Tuhan dari Medan ini. Ya. FIH, oh KSKK, oke KSKK ya. Sebab kita semua harus dibawa ke depan terang pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima yang pantas baginya untuk perbuatan-perbuatannya yang baik atau yang jahat dalam hidup ini. FIH, nah biarlah supaya ayat-ayat ini menyadarkan kita bahwa ada pengadilan yang kita harus hadapi, siapapun kita. Woi, Agus Wanimbo, masih di Biak nak atau di mana kamu? Jayapura. Ya. Sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili, dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Oh, ini bagus sekali ini ya. Saya ulangi. Sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili, dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini, baik ataupun buruk.
Saudara perhatikan. Wih, tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos. Kolose 3 ayat 25. Menurut ayat ini, tidak ada seorang pun di antara kita bisa menyuap hakim yang adil itu. Ya, Kolose 3 ayat 25. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, barang siapa, tidak ada perkecualian siapa saja yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nggak pilih kasih. AYT. Sebab orang yang berbuat salah akan menerima balasan atas kesalahan yang dilakukannya. Wih, ini kalimatnya. Dan tidak ada yang dikecualikan. Jadi papa, adik. BIS. Dan siapapun yang berbuat salah. Naik lagi, Phil. Terus, Phil. Dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahan-kesalahannya itu. Karena Yahweh tidak memandang muka. Lihat itu. Wih, hamba Tuhan hebat. Dari Makassar. Sam, apa kabar? TSI. Tetapi ingatlah juga bahwa dia akan menghukum setiap orang yang berbuat tidak jujur. Dan penguasa kita, hakim yang adil ini, tidak memandang muka. VMD, ya. Yuk, VMD-nya dapat Will. Oke. Nah, ingatlah bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan akan dihukum karena kesalahan itu. Dan Yahweh memperlakukan yang sama terhadap setiap orang. Ya, ya. Jadi, jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi dia, ia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Evayanya keren ya, saya ulangi. Kolose 3:25. Jadi jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi dia, ia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Ampuni kami Tuhan. Sebab tidak ada orang yang diistimewakannya. Keren. Sebab tidak ada orang yang diistimewakan oleh Tuhan hakim yang adil itu. Sehingga tidak seorang pun boleh berlalai-lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, dari semua terjemahan ini, maka kita mendapat sebuah pengenalan. Jangan main-main dengan Papa kita di surga. Dia adil. Dia maha tahu. Wih, luar biasa. Nah, kalau kita hanya melihat Papa kita dari satu sisi ini, keadilan. Tanpa kita melihat ada sisi yang lain dari Papa kita, yaitu belas kasihannya, kemurahan hatinya, pengampunannya. Maka hidup ini akan berat sebelah. Saudara dan saya akan menjadi orang yang selalu ketakutan tiap hari. Kenapa takut? Karena kita selalu was-was, kapan aku dihukum, kapan aku dihukum. Izinkan saya mengatakan ini. Semua agama di dunia, semua,
Tidak ada Tuhan yang mereka yang menciptakan agama itu. Tidak ada hukum pengampunan, tidak ada. Artinya semua agama di dunia ini Tuhan mereka masing-masing itu beda. Ya, jadi Tuhan tidak satu, banyak Tuhan. Dalam setiap agama ada pengajaran pengampunan. Ya, ada. Tapi bedanya di sini. Ya, bedanya di sini. Semua agama Tuhan mengajarkan pengampunan Tuhan mereka. Tapi dengan persyaratan yang seringkali bahkan hampir tidak ada manusia bisa menuruti, mentaati syariat, peraturan agama itu 100%. Nggak bisa. Ya, ini bedanya kita dengan mereka. Jadi pengampunan yang mereka dapat dari Tuhan mereka itu sangat ditentukan. Kita mampu nggak menuruti peraturan-peraturan syarat pengampunan itu. Saudara coba bertemu dengan rekan-rekan kita, ya, saudara-saudara kita. Oke, ayo semua lapas, anak-anak konsentrasi ya. Jangan cuma nulis-nulis hadir. Sudah, oke semuanya tahu. Ayo belajar, serius. Kalau saudara ketemu dengan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang berasal dari yang lain. Saudara tanya mereka. Adakah di antara orang-orang yang seagama dengan kamu itu yang mampu melaksanakan seluruh peraturan syariat hukum agama kalian? Coba tanya. Selama ini saudara saya ketemu dengan banyak orang dari agama apa saja. Ternyata saya belum pernah ketemu ada seorang pun yang bisa menjawab. Bisa, ada orang yang bisa. Ternyata tidak ada. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Ternyata tidak ada satupun manusia yang sanggup, perhatikan, yang sanggup melakukan dengan 100% syariat agama, peraturan agama. Termasuk orang-orang Yahudi dalam hukum Taurat. Yang Yahweh Tuhan beri kepada saudara kita orang Yahudi itu. Yang ditulis oleh Musa. Ternyata tidak ada. Wih, dari Belanda, dari Zeeland, sudah gabung. Ya sana masih pagi ini. Jadi orang Yahudi pun gak sanggup untuk melakukan peraturan itu. Nah, dari sini kita melihat mengapa ada kitab perjanjian baru. Ya, mengapa ada kitab perjanjian baru? Terima kasih, Bapak. Dan di antara penulis perjanjian baru, maka Paulus adalah salah satu-satunya saudara kita yang bisa menjadi jembatan antara keadilan dari Sang Adil dan kemurahan hati dari Sang Adil tadi. Saudara, kalau kita bicara keadilan, maka sama sekali di dalam keadilan itu tidak ada kemurahan. Tidak ada. Saya ulangi, kalau bicara keadilan, murni keadilan, maka di dalam keadilan tidak ada kemurahan. Karena apa? Dalam keadilan salah itu salah. Dan salah itu ada hukumannya. Tapi ketika Tuhan pilih, Ancis, selamat jalan besok ya. Kamu balik ke Nabire, kami tunggu. Ya. Jadi di dalam hidup Paulus yang berasal dari nama Saulus, membenci Yesus, Tuhan menghadirkan anugerahnya. Ya, Tuhan menghadirkan anugerahnya.
Ini luar biasa. Dan Tuhan milih Saulus ini dengan cara yang luar biasa. Apa? Tuhan pilih Saulus adalah seorang yang sangat ketat. Hidup dalam peraturan Taurat. Ketat. Karena dalam hidup Paulus dia itu seorang anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah tinggi pengadilan agama Yahudi. Dan dalam sejarah yang pernah tertulis, Paulus adalah anggota Sanhedrin yang termuda. Tapi jenius, luar biasa. Nah, Anton Watilete, selama papa nggak ketemu kamu, berapa nak? Kontak papa ya, Ton. Nah, Tuhan pilih Saulus ini untuk menjelaskan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Keadilan Tuhan itu ternyata diimbangi dengan belas kasihan Tuhan, mercy, ya, anugerah pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara baca 14 kitab perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus, maka kita akan mengerti dari 14 kitab itu timbangan surga, ya, timbangan surga itu bisa seimbang. Sebab dalam agama-agama apa saja, ketika Tuhan mereka mengajarkan pengampunan, maka Tuhan selalu membawa timbangan. Ya, tempat sebelah kiri itu tempat semua dosa-dosa manusia. Yang sebelah kanan itu tempat perbuatan baik manusia. Nah, maaf yang di audio nggak bisa lihat ya tangan saya ini. Nah, yang di sosial media saya bisa melihat. Lihat ini tangan saya. Saya ulangi, dalam agama-agama apa saja, maka Tuhan mereka itu kemana-mana selalu membawa timbangan. Nah, timbangannya seperti timbangan zaman dulu yang ada 2 piring, ya, lalu yang digantung piringnya itu, mudah-mudahan masih ingat, ya, namanya dacin dalam bahasa Melayu. Nah, piring sebelah kiri itu adalah isi dosa-dosa manusia. Nah, piring sebelah kanan itulah isi perbuatan-perbuatan baik manusia. Lalu ditambah dengan melakukan syarat-syarat atau syariah dari hukum agama mereka. Saudara, sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, Ezra, sayang kemarin di Bali nggak ketemu, Opa tungguin kamu, ya. Ini lihat ya, di dalam hukum mereka, oh ya ini dia. Makasih Phil, sebentar ya, saya harus tunjukkan. Maka itu sampai hari ini salah satu simbol yang dipakai di pengadilan mana saja adalah bentuk ini. Ya, coba ya, saya tunjukkan dulu supaya saudara tahu. Makasih Phil, langsung keluar ya, padahal papa belum minta. Nah, saya harap saudara melihat ya. Nah, mengapa di dalam dunia pengadilan selalu gambar ini yang muncul? Betul enggak ya kalau ada ya timbangan ini, dan ini dipakai sampai hari ini dalam pengadilan-pengadilan ya. Terima kasih Phil, coba lihat itu ya. Biarkan dulu tampil ya. Nah, saudara, sebelah kiri itu isinya adalah dosa-dosa manusia. Sebelah kanan itu isinya adalah perbuatan baik manusia yang ditambah dengan ketaatan kepada peraturan agama mereka. Nah, sampai hari ini saudara, di dalam fakta hidup belum pernah ada, bahkan tidak akan pernah ada timbangan ini balance, seimbang, ya, impas, itu nggak pernah ada. Mau sampai kapanpun perbuatan baik kita ditaruh di piring sebelah kanan, lalu ditambah dengan ketaatan kita melakukan peraturan agama, saudara, itu nggak pernah seimbang, selalu miring ke kiri,
Ngerti maksudnya? Tetap bagaimanapun kejahatan kita jauh lebih banyak. Jadi mau sampai usia berapa ratus tahun kita hidup dan kita berusaha melakukan yang baik, ditambah lagi dengan ketaatan hukum agama yang gak mungkin kita lakukan. Saudara, maka itu kita gak akan pernah sampai untuk seimbang. Aduh, menyedihkan sekali. Coba Phil, yang tengah ini ditekan ada konsep hukum dan ke apa itu? Kok kelihatannya bagus. Bisa nggak keluar tulisan apa? Nah itu. Bisa naik lagi Phil, coba. Ketertiban perlindungan. Oh nggak bisa ya. Oh nggak bisa, nggak apa-apa dah. Kayaknya nggak bisa itu. Oke, nggak apa-apa Phil. Kembali ke gambar tadi itu aja. Nah itu ada gambar yang miring Phil. Coba naik lagi. Itu lucu. Nah ke atas. Nah ini, yang tengah ini Phil. Yang tengah ini gambar miring itu. Bagus itu. Ini Phil. Coba naik. Oh bukan. Naik lagi Phil. Terus. Oh tadi. Nah ini. Ini coba diperbesar. Nah ini loh saudara. Ini ya gambar ini ya. Nah, jadi kita ini ada model gambar ini. Yang kiri tetap akan lebih berat. Maka itu sampai kapanpun kita berdoa, puasa, menyiksa diri, ya, maka kita tidak akan pernah bisa membuat piring yang kanan itu bisa mengimbangi kejahatan kita. Oke ya, makasih Phil. Ya, kita kembali sekarang ini. Nah, inilah manusia yang mana kita perlu ada yang membantu untuk mengisi yang kanan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, gak akan mampu saudara untuk mengisi yang kanan itu. Gak akan. Mau sampai kapanpun juga. Ya. Maka itu dalam kitab Yeremia. Coba Phil carikan Yeremia 1. Bahwa kebenaran manusia itu hanya seperti kain gombal. Ya, dari Nabi Re ada komen. Kasih karunia dan kebenaran hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus yang sangat keras menganiaya murid Kristus. Sehingga ia harus berjumpa secara pribadi dengan sang terang. Memahami akan kasih karunia. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ada Phil, Yeremia 1. Tolong dibantu, saya lupa ayat berapa itu. Ya, bahwa kebenaran kita ini gombal, kain kotor. Mana ada? Coba lihat. Nah, jadi saudara sampai kapanpun timbangan ini tidak akan pernah bisa seimbang. Ya, karena apa? Karena yang Tuhan buat atas hidup kita itu betul-betul namanya anugerah. Ya, namanya anugerah. Itu sebabnya kita akan menikmati kasih setia Tuhan gratis. Jangan lupa, gratis. Terima kasih. Ada Phil? Woi, dari Sydney sudah gabung juga. Amin. Ada Yeremia berapa? 1. Phil ada? Oke, saya teruskan ya. Nah, jadi Paulus ini karena dia orang Yahudi ahli Taurat yang ngerti hukum. Setelah dia jumpa dengan Kristus. Oh, Yeremia 64 ayat 6. Oke, coba lihat ya. Seingat saya pasal 1. Coba kita baca ayat ini. Jadi mau sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Ya. Membuat keseimbangan dari timbangan keadilan nggak bisa. Nggak ada? Oke. Maaf, bentar ya.
Itu Yong, tentang ya kebenaran kita seperti kain kotor. Ada. Yaudah, sambil cari ya, kita lanjutkan ini. Nah, kita sekarang lihat. Oke, sambil nunggu. Oh, 64. Yesaya 64 ayat 6. Oh, terima kasih. Ya, ini dari Nabire. Ada yang ngomong, oh ya, Matthew. Makasih dari Surabaya. Yesaya 64 ayat 6. Ya, Yesaya. Ya, bukan Yeremia. Maaf ya. Kali terlalu semangat. Tapi coba cari di Yeremia 1. Ya, oke ya, lihat ini. Ini ayat ini bagus. Terima kasih yang saya kirim. Kali Matthew, ya, Kristo. Demikianlah kami sekalian. Seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat ini saya baca terjemahan lamanya ini. Ya, kami semua seperti orang cemar. Dan semua kesalahan kami, sikap agamawi kita seperti kain cemar. Kami semua layu seperti daun dan kesalahan-kesalahan kami menerbangkan kami seperti angin. Terjemahan lama. Tetapi kami sekalian seperti seorang najis jua. Dan segala kebenaran kami seperti selai kain yang lara. Ini bahasa Melayu. Lara artinya kain jorok, kain kotor, kain kumal. Sebab itu kami sekalian luruh seperti daun dan kami dibawa oleh kejahatan kami seperti diterbangkan oleh angin. Jadi kejahatan kita ini akan menerbangkan hidup kita. Ya, PS. Kami semua adalah orang najis. Kami akan lenyap karena kejahatan kami seperti daun layu diterbangkan angin. Nah, saudara, ini yang menyedihkan. Kenapa? Dengar baik-baik. Ampuni kami. Ternyata semua orang beragama, catat, termasuk yang ngaku agama Kristen, Katolik, Protestan, Baptis, Advent, Pantekosta, dan sejenisnya. Semua orang yang menyebut diri beragama itu pasti penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan. Dan salah satu bentuk orang yang menyebut diri beragama pasti merasa dirinya benar, yang lain salah. Nah, ini berbahaya sekali. Padahal jelas sekali. Oh, FAYH, terima kasih, lihat ini. Kami semua telah, bukan akan, FAYH, Yesaya 64 ayat 6, kami semua telah menjadi seperti orang najis yang kena kusta, semua. Karena dosa-dosa kami. Segala kebenaran kami yang sangat kami banggakan. Nah, ini dia orang beragama. Orang beragama merasa aku ini paling suci, aku paling benar. Ya, nggak sadar kalau dia itu juga najis dan bau. Segala kebenaran kami yang sangat kami banggakan itu hanya seperti kain yang buruk dan kotor. Kami menjadi seperti daun yang layu dan kering lalu gugur. Tuhan ampuni kami. Segala dosa kami melenyapkan kami seperti angin menyapu daun-daun kering. Jadi dari Yesaya 64 ayat 6 ini yang membuat saudara dan saya hilang, lenyap. Bukan angin-angin itu, ya kejahatan kita ini yang akan menerbangkan segala kejahatan kita. Menerbangkan hidup kita. Ampuni kami itu. Nah, sampai di sini saudara. Apa yang kita bisa buat untuk membuat timbangan itu seimbang? Nggak bisa. Justru dalam keadaan kita nggak berdaya seperti ini, Yesus Kristus Tuhan itu datang menjadi seperti kita, menjadi seperti manusia. Nah, inilah anugerah. Terima kasih Bapak. Kita lihat Roma pasal 5. Ya. Roma pasal 5.
Coba Phil, mulai ayat yang kelima. Roma 5 mulai ayat yang kelima. Makasih Bapak, engkau luar biasa. Lihat top temanya, hasil pembenaran. Wah ini loh, kalau tidak dibenarkan, oh iya Bu Eri Suci, sudah seabad ini nggak muncul, baru hari ini muncul Bu Eri Suci ini, kemana saja? Ya seneng. Lihat hasil pembenaran. Nanti kita akan lihat kata pembenaran. Sebab itu kita, mulai satu nggak apa-apa, mulai satu ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pelan-pelan saya akan uraikan. Sebab itu kita, saudara dan saya, yang dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan kita. Nah kalau saudara baca surat-surat Paulus akan kagum dengan kata ini. Ada ratusan kali Paulus itu menuliskan sebuah kalimat pendek. Dibenarkan. Kata dibenarkan. Dibenarkan itu ratusan kali dalam perjanjian baru. Ini kita akan lihat nanti. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan baik. Nggak bisa. Tapi orang beragama. Oi Max. Puji Tuhan, Anda di Bandung sudah sehat ya. Haleluya. Jadi semua orang beragama selalu berjuang untuk menambah ritual, tambah jam doa, tambah sembayangnya, tambah ya. Dengan tambahan-tambahan itu mereka beranggapan Tuhan akan berkemurahan untuk mengampuni, membebaskan saya. Nggak bisa. Jadi sampai kapanpun timbangan Tuhan gak pernah seimbang. Yang kiri akan tetap jauh lebih berat daripada yang kanan. Maka itu, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera, dalam perdamaian, dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia ayat 2. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Bukan oleh perbuatan. Kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan. Akan menerima kemuliaan Tuhan. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tanuji. Dan tanuji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah ini yang kita mulai bahas. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan. Haleluya, terima kasih. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Phil coba ayat 5 berapa terjemahan. Saya mau menekankan kata sebab kasih karunia Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, masih ingat timbangan tadi? Hati kita adalah piring yang sebelah kanan. Saya ulangi, hati kita itu adalah piring yang sebelah kanan. Yang isi hati kita itu cuma kejelekan, kejahatan, kenajisan, kebobrokan. Sudahlah kebejatan apa saja. Maka itu sampai kapanpun timbangan keadilan Tuhan gak akan pernah seimbang. Selalu lebih berat yang kiri. Tapi begitu, oh terima kasih Bapak. Kasihnya dicurahkan. Coba saudara bedakan. Diberikan dan dicurahkan. Mana yang lebih hebat? Kalau saya pakai bahasa Jawa lebih mantap. Maaf yang nggak bisa bahasa Jawa. Digerojok. Apa bedanya dituang dan digerojok? Bedanya kalau dituang ya, tapi gerojok itu wah luber saudara. Nah, Phil tetap ayat 5. Jangan keluar dulu. Ini penting. Ketika
Bapa di surga menggerojokkan, mencurahkan kasih-Nya di piring hati kita yang sebelah kanan timbangan tadi. Haleluya. Terima kasih Bapak. Maka piring yang kanan lompat lepas. Sebab piring yang kanan berat sekali dengan kasih karunia-Nya. Saya harap kita semua mengerti. Terima kasih. Ayat ini. Dan pengharapan tidak membuat kita malu. Sebab kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita. Melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. PIS. Harapan yang seperti itu tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi. Grojok tadi dicurai oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Tuhan melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita TSI. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Terima kasih. Oh, melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kapan Tuhan menggerojokkan? Kapan Tuhan mencurahkan kasih-Nya di piring sebelah kanan timbangan tadi? Ayat 6. Lihat ayat 6. Haleluya. Ketika kita dalam kondisi apa, saudara? Lihat nih, ayat 6. Maka itu jangan ada yang sombong. Enggak ada seorang pun di antara kita yang baik, enggak ada. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Sudah lemah, durhaka lagi. Pada waktu yang ditentukan oleh Bapa di surga. Ayat ini. Sebab ketika kita masih lemah, pada saat yang tepat, Kristus mati untuk bajingan-bajingan orang durhaka. PIS, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita. Pada waktu yang tepat, yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Tuhan. TSI. Sebelumnya manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya seperti itulah Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Ini loh kondisi kita yang dapat kasih karunia yang luar biasa. Dapat mercy, ya, mendapat pengampunan gratis dari Bapa di surga. Ya, kita lihat, ya. Sebab tidak mudah. Ya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Betul. Milih-milih. Enggak semuanya. Ya, ayat ini. Sebab jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar. Meskipun mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Yes. Untuk seseorang yang adil pun sukar mau mati. Barangkali. Barangkali. Untuk seorang yang baik ada juga orang berani mati. TSI. Sangat sulit bagi seseorang untuk mau mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain. Sekalipun dia tahu orang itu tidak bersalah. Namun bisa saja seseorang rela mengorbankan diri sampai mati demi menyelamatkan sahabatnya. Betul. Nah saudara, ayat 8. Ayat 8. Supaya kita tahu kondisi kita bagaimana. Ayat 8. Masih Roma pasal 5. Akan tetapi, ini lebih gila lagi ayatnya. Akan tetapi, Bapa di surga menunjukkan, akan tetapi Bapa di surga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Lihat kalimat terakhir. Ketika kita masih berdosa. Atau kata lain ketika kita sedang berdosa. Terjemahan lain. Kristus ketika kita masih menjadi pendosa. Kristus mati bagi kita. Ya. TL-nya.
Dalam hal Kristus telah mati karena kita, tatkala kita ditaklukkan oleh dosa. Yes, Kristus mati ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. TSI-nya, Phil. TSI-nya. Ini loh kondisi yang seperti ini. TSI. Phil, naik lagi, Phil. TSI. TSI. Ini Pak ketutup, belum bisa baca. Naik lagi. Ya. Demikianlah Tuhan menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Oh, saya baca dari awal. TSI. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Tuhan. Bayangkan. Saudara, Pak Jo Wahyudi sudah masuk belum? Jo, sudah ada belum? Harus diskusi ini. Nah, saudara, kita itu mendapat kasih karunia. Mendapat kemurahan pengampunannya. Itu justru ketika kita sedang tinggi-tingginya dalam dosa. Sedang jahat-jahatnya di dalam dosa. Ingat loh ayat ini. Terima kasih, Pak. Jadi kita mendapat pengampunannya. Itu ketika kita sedang tidak baik-baik saja, istilah sekarang. VMD atau FIA-nya Phil, ayat ini luar biasa, saudara. Jo belum masuk. VMD. Tetapi Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan jalan itu Tuhan menunjukkan, terima kasih Bapak, bahwa ia sangat mengasihi kita. Ya, KSKK. Tetapi perhatikanlah betapa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Ya, tetapi perhatikanlah betapa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih orang berdosa. Kristus telah mati. Ayo, mau apa lagi sekarang? Dalam hidup kita, kok kita tidak sungguh-sungguh menghargai kasih Tuhan, FIA. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya ya mati untuk kita untuk kita pada waktu kita masih hidup di dalam dosa. Nah, ini kasih karunia-Nya. Yang sehebat itu. Wih, terima kasih Bapak. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kita. Nah, sekarang seimbang. Oke? Jadi ketika Tuhan berkorban untuk kita, itu dalam kondisi kita najis, dalam kondisi kita kotor, dalam kondisi kita sedang bejat-bejatnya. Terima kasih Bapak untuk itu. Nah, saudara, sebelum saya teruskan, sampai di bagian ini, hanya ada satu sikap. Wih, terima kasih Naomi. Kirim lagi bintangnya itu. Ya, ini dari Belanda. Sudah ikut belajar jam segini. Ya, dengarkan. Satu-satunya tanda orang yang menerima kasih karunia Tuhan dalam kondisi yang sedang jahat-jahatnya, dalam kondisi yang sedang di lumpur dosa yang paling menjijikkan, satu-satunya tanda orang itu sangat mudah mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia. Tolong dicatat. Ini yang saya mau tekankan. Nanti siapa saja yang buat ringkasan, Niken, Eliana atau siapa saja, tekankan kalimat ini. Satu-satunya tanda bahwa ada manusia bajingan, manusia najis, kotor, yang layak dihukum, tapi mendapat kasih karunia, mendapat mercy dari Sang Adil. Bukan waktu dalam keadaan baik.
Maka satu-satunya tanda orang itu hatinya murah pengampunan kepada siapa saja yang menjahati dia. Sebab orang itu sadar waktu aku sedang jahat-jahatnya, sedang kotor-kotornya, sedang najis-najisnya, Papa mengampuni aku. Maka aku pun harus bisa mengampuni saudara-saudara yang buat jahat kepada aku. Jadi kalau dibalik, orang yang tidak pernah sadar bahwa dia pernah diampuni semurah itu. Karena orang itu paling sombong di dunia. Merasa hidupnya gak pernah menyalai orang, gak pernah nyakitin orang. Maka itu saya sering berkali-kali berkata, ada loh orang gak pernah nagih utang. Loh kok bisa? Ya karena dia gak pernah ngutangin orang. Bagaimana dia mau nagih? Ngerti ilustrasi ini? Saudara, ini yang kita harus tahu dalam hidup. Hanya orang sombong yang susah mengampuni saudara kita yang lain. Hanya orang sombong. Maka itu ayo hari ini kita menyadari. Kristo ada? Kristo? Ada. Nah, coba cerita tadi loh. 5 menit sebelum kita mulai, atau Kristo ini bicara soal keadilan. Coba Kris, kamu ngomong. Nyambung nggak dengan apa yang kita pelajari ini? Sangat nyambung. Kaget tadi waktu Nah, ternyata coba dengar ya. tahu temanya seperti itu. Gitu. Iya, padahal Nah, tadi nggak tahu loh. Waktu masih telepon, Papa belum tahu temanya apa hari ini. iya. Jadi Ya, coba ceritakan. sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, waktu itu dalam Zoom SK ini, kita kan seringkali kita ini ribut dalam keluarga terutama ya, atau dengan orang-orang sekitar kita. Karena kita merasa benar. Lalu melihat gaya hidup eh, Pak Piden dan tim, nah, sepertinya ada orang-orang yang berdosa lalu dibiarkan, dilayani, tidak diurus dulu kesalahannya. Lalu mulai timbul pertanyaan, waktu itu ada salah satu orang yang tanya dari Singapura, Pak Yugo, dia tanya, Papi, kalau begitu caranya berarti kita kan nggak membela kebenaran kalau tidak membenarkan, kalau tidak meluruskan orang gitu. Nah, yang mengejutkan di situ adalah jawaban Papi waktu itu, jawaban Gordon di situ, membela kebenaran itu kan tidak ada di seluruh Alkitab. Oh, saya juga terkejut waktu itu mendengarkan itu. Karena mau cari Alkitabmu sampai robek membela kebenaran itu tidak ada di seluruh Alkitab. Karena kebenaran akan membuktikan kebenarannya dia sendiri. Tidak perlu dibela-bela, kebenaran akan terbukti sendiri kok. Waktu yang akan membuktikan. Nah, itu sangat mengejutkan. Nah, lalu belakangan ini kami mendapati satu keluarga yang kami layani, sangat mengejutkan. Ketika seseorang itu merasa sudah membela kebenaran, ngeri loh. Ternyata pada satu titik orang itu malah berbalik menjadi membela kejahatan. Kok bisa? Karena kan apa ada orang pribadi yang selamanya akan menjadi benar terus? Nggak ada. Tapi ketika seseorang itu merasa benar dan menuntut, sebetulnya orang itu sudah menjadi jahat. Nah, itulah kenapa kok membela kebenaran malah menjadi membela kejahatan. Itu mengerikan sekali. Nah, ternyata dalam seluruh kitab kebenaran, seluruh Alkitab, kalau kita cek, yang ada itu bukan membela kebenaran, tetapi membela keadilan. Nah, di sini yang seringkali menjadi masalah, karena ketika kita membela keadilan, kita membela yang lemah. Nah, sementara kuat ini biasanya kan gajah. Nah, makanya dia bisa menindas. Otomatis itu kan pihak yang mengerikan. Siapa mau melawan gajah? Nah, itu yang selalu menjadi masalah. Nah, lalu bagaimana caranya membela keadilan? Kita temukan di sini bahwa semua agama-agama yang lain, berbicara masalah membela keadilan itu dengan memerintah, menuntut lagi, menuntut lagi. Nah, ini mengerikan. Hanya satu-satunya Kristus
di mana dia membela keadilan dengan apa? Dia sendiri yang menjadi domba buat kita, dia sendiri yang mati untuk kita. Sejak Amin. dinubuatkan di Yesaya 53, mulai dari ayat 3, saya ditampilkan ayatnya, Yesaya 53, mulai dari ayat 3. Aduh, waktu tadi saya persiapkan ini agak emosional juga ya. Dan kalau bukan Roh Kudus, ya jelas ini persiapannya karena tadi waktu Papi baru mulai, Kristo nanti tolong tambahkan ya udah. Tiba-tiba muncul ayat ini. Ia dihina dan dihindari orang. Hmm. Sama seperti orang yang berdosa waktu kita dikatakan, "Hi, si itu nyolongan loh, hi si itu begini loh." Orang nggak kenal kita tapi orang hina kita, orang hindari kita. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, nah di sini di ayat 4 ini yang penting. Apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Jadi hanya satu-satunya Kristus yang membela keadilan, menegakkan keadilan di bumi, menjadi raja damai dengan apa? Dia sendiri yang duluan menjadi pelayan atas kita, menanggung dosa kita, dan mati untuk kita, menderita untuk kita di atas kayu salib itu. Wah, ini hebat sekali gitu. Satu 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 terobosan yang luar biasa. Di mana semua agama, semua manusia, kalau dari sisi pandang manusia ya, membela keadilan itu bicara masalah mengatur, menuntut, menuntut lagi. Hanya satu-satunya Kristus yang memang dia adalah Tuhan, bukannya dia menuntut, malah dia mati untuk kita, berkorban untuk kita. Dan Yohanes 15 mulai ayat 12-13 sebagai penutup, dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar, eh, kasih seorang sahabat yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mengorbankan dirinya gitu. Ya, itu sih, Pi. Jadi Ya. bagaimana selama ini kita kita dari perspektif dunia, dari perspektif manusia berbicara masalah membela kebenaran, tetapi ternyata Alkitab mengajarkan kita untuk membela keadilan dan membela yang lemah. Kalau yang sudah kuat ngapain dibela ya sudah kuat, apalagi sudah bisa nindas ya sudah. Bodoh amat kan gitu. Yohanes 15, 12, 13 tadi ya. Ya, 13. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kasih-Mu untuk kami semua sehingga kita ini bajingan-bajingan ini sekarang layak hidup, layak berbagi kasih, layak menjadi anak-anak-Mu, dilayakkan untuk bisa berhubungan dengan Bapa di surga. Itu. Luar biasa. Nah, sekarang ayo dari Anda. Kenapa saudara kita ini memilih tema ini? Justice and Mercy. Udah siap, Pak Jo? Loh, mana? Ada suaranya? Pak Jo, Tadi sudah ditelepon kok. ini sudah Sebentar, hadir, sebentar. Pak. Nah, Oh iya. Sebentar. Kenapa memilih tema ini? Sampaikan Nah, singkat. Ya, maaf ini apa tadi nggak enak perutnya terus habis mandi langsung tidur. Sorry. Ya, Kurang jadi rawon. ini dibangunin sama Pape ini. Ya, kami tadi itu ke gereja pagi gitu loh. Itu sesuatu yang sangat menarik ketika pastor kami itu membawakan satu kisah di Mika bahwa Tuhan itu memberikan suatu keputusan tentang
bagaimana dia itu mengasihi kita. Tuhan itu tetap memberikan satu hukuman. Tetap dijalankan itu dia. Karena Tuhan harus menegakkan hal itu. Tetapi di sisi lain yang pada saat yang bersamaan, dia mempunyai satu sifat kasih yang sungguh luar biasa dengan belas kasihnya. Dia merestorasi, dia menyelesaikan semua permasalahan dan menjadikan orang itu, kita pendosa-pendosa ini semua menjadi orang yang baik atau merestorasi. Jadi yang hancur itu diperbaiki sedemikian rupa sehingga dia kembali semula sesuai dengan ciptaannya gitu. Nah, jadi hal ini saya teringat dengan apa yang selalu Kok Den sampaikan selama ini, bahwa kalau kita ngelihat apa yang Kok Den kerjakan, itu saya tadi tuh nangis ya di gereja. Karena saya lihat kenyataannya apa ya, ini saya nggak gara-gara dekat dengan Kok Den atau saya seperti saudara, seperti sahabat, bukan seperti itu. Cuman saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan itu, dan sepertinya kita masih terawang-awang atau kita nggak ngelihat benar apa yang Tuhan kerjakan gitu loh. Tapi ketika kita sebagai manusia, dan saat ini saya melihat lewat Kok Den, itu apa yang Kok Den lakukan itu sepertinya membuka hati kita gitu, mengetuk saya kembali gitu, bahwa kenapa saya waste time gitu, saya sia-siakan waktu saya hanya cuman mengaminkan yang Tuhan kerjakan, tapi saya tidak melakukan apa-apa gitu loh. Jadi makanya tadi sore selesai kita beresin box apa segala macam, kita kumpul dengan teman-teman semua, duduk diajak makan, kita makan rame-rame, terus mulai membicarakan politik apa segala macam, dan mereka ada yang suka dan tidak suka. Terus saya katakan, kita ini semua sebetulnya korban politik, saya bilang gitu. Nggak ada segala sesuatu yang diambil sekarang itu pasti dampaknya ke kita. Tetapi saya bilang, kita harus punya satu kebijaksanaan, harus punya wisdom untuk melihat hal itu. Dan saya akan sampaikan bahwa justice itu harus berjalan bersama dengan mercy. Jadi kita bisa menghakimi, maksudnya bisa melihat suatu keadilan kalau yang namanya hukuman itu juga ada sesuatu yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Dan saya ingat dengan saudara-saudara kita, makanya langsung saya type ke Pak Filipus. Pak Filipus, temanya apa hari ini? Boleh saya usul tema? Karena saya ingat hari ini, saya tanya siapa yang Pak Firman. Kok apa? Oke. Karena saya teringat hari ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Karena di situ dimention di Ibrani kalau nggak salah, bahwa dalam orang-orang hukuman ini, ya kan, yang kita saat ini beribadah bersama, bukan hanya menjalani hukuman, tetapi mereka harus direstorasi. Amin. Mereka tidak hanya menjalankan selesai ini karena kamu berbuat seperti ini, kamu jalan ini, tidak. Ternyata kewajiban kita sudah dikasih contoh sama Tuhan. Kalau tadi sekilas saya bicara sama mendengar Kristo menyampaikan, saya katakan bahwa ya ini yang harus kita lakukan adalah restorasinya. Hukum dijalankan oleh hukum itu, siapa yang lembaga yang menjalankan itu. Tetapi ketika yang apa dicontohkan oleh Kok Den, itu kembali upaya merestorasi, gitu loh.
upaya yang memperbaiki, termasuk bukan hanya mereka yang ada di dalam atau prisoner, tapi mereka yang membutuhkan, ada yang kerusakan-kerusakan yang mereka mengalami ketidakadilan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang tertinggalkan. Itu harus itu kan mereka menjalani hukuman, suatu kondisi yang tidak enak yang dijalani oleh mereka. Itulah yang harus berjalan dalam posisi seimbang. Bagian kita merestorasi. Jangan hanya kita bicara jeleknya atau bicara hukumnya, tapi kita tidak melakukan apa-apa. That's not keadilan. Itu bukan sesuatu yang bijaksana. Itu sudah dicontohkan. Maka saya katakan, hati saya langsung saya katakan, saya teringat dengan Koden ya, dengan kondisi seperti ini. Saya bilang, well, sesuatu yang sudah ditaruh di depan muka kita, dilihatkan, bisa contoh, tapi kita tetap nggak bisa berbuat apa-apa, itu berarti ya sangat sia-sia. Maka saya bilang ke Pak Filipus, tolong sampai temanya yang ini, justice and mercy harus seimbang. Baru namanya ada keadilan. Bukan salah, kamu salah, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu seperti yang Kristus tadi sampaikan, Tuhan sudah lakukan. Dia sudah memberikan contoh. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Gitu. Bukan lagi kita mengasihi Yesus, kemudian kita lupa akan hukum yang sudah selalu bolak-balik disampaikan oleh Tuhan, bahwa kasihlah sesama. Nah, artinya kembali disitulah baru ada keadilan. Kalau kita hanya puji-puji Tuhan, terus kita mengasihi Tuhan tanpa kita ada satu upaya atau tindakan-tindakan nyata untuk mengasihi sesama, nothing. Nggak ada. Itu nggak ada keadilan. Itu bukan keadilan yang kita jalankan. Nah, kitalah yang harus menjalankan keadilan, itu dia. Itu kok, Den, yang saya sangat tadi itu merasa bahwa ya kita sebagai refleksi, sebagai introspeksi diri, selama ini kita nggak melakukan apa-apa. Kalau kita hanya bisa menghukum seseorang atau kita menyusahkan seseorang tanpa kita merestorasi. Artinya di dalam hal ini adalah saling mengampuni, saling mendoakan. Saling mendoakan dan luar biasa, saling mengakui dosa. Itu kan ya. Di ayat yang mana itu kemarin kalau dia ajarkan Yakobus 5, Yakobus 5:16. Nah, bahwa di situ kita akan sembuh. Arti sembuh adalah kita sudah direstorasi, gitu. Nah, hal ini yang hari ini sangat betul-betul memberkati saya, gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih yang memilih tema ini. Baik, kita akan akhiri. Ya, saudara, nah bagaimana caranya keadilan itu bisa gabung dengan kasih karunia? Yang terakhir ini ya, bagaimana keadilan bisa gabung dengan kasih karunia? Karena nggak mungkin. Adil itu adil, salah itu salah, hukuman itu harus karena adil. Ternyata adil dan kasih karunia, justice and mercy, itu bisa menjadi satu dalam figur seorang ayah, papa. Saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Dari kecil saya ini Kristen. Karena kakek nenek saya dari pihak papa itu orang Kristen. Ayah ibu saya menikah di gereja Pantai Kosta, Jalan Raja Wali nomor 90 Surabaya. Tahun 53 mereka menikah. Lahir kami berempat anak-anak ini, 5 sudah meninggal 1. Jadi Kristen.
kenal pelajaran sekolah minggu. Nah, waktu saya lahir ada kelainan di usus saya nggak tahu penyakitnya apa. Ya itu dulu waktu saya masih kecil. Bahkan dokter yang saya ingat pernah dengar waktu mama saya dalam keadaan panik kalau saya sakit kambuh penyakit itu, dokter itu bilang kalau anak ini bisa sampai umur 6 tahun atau lebih, baru anak ini bebas dari penyakit ini. Dan gak ada obatnya. Bahkan saya masih ingat, kalau ibu bisa membawa anak ini ke Amerika atau ke negara lain, Singapura belum ada. Waktu itu masih belum jadi negara, masih di bawah Federasi Malaysia. Ya kami makan aja pas-pasan, membawa ke luar negeri bagaimana, mikir naik pesawat aja enggak. Saudara, lalu waktu saya umur 9 tahun, aduh penyakitnya muncul lagi. Terus saya mikir gini, ini gara-gara dosanya Adam dan Hawa ini, maka penyakit ada di hidup saya. Tiba-tiba saya mikir gini, Tuhan, kenapa sih gara-gara 2 orang itu Tuhan gak bunuh mereka saja karena keadilannya, lalu buat yang baru. Masuk akal gak ini logika anak-anak? Daripada gara-gara 2 orang itu seluruh dunia itu menderita. Saudara, ya jawabannya gak langsung karena saya masih kecil. Sampai suatu hari saudara, saya mau buat kesalahan untuk papa saya. Jadi waktu itu saya nggak akan lupa. Papa saya itu seorang wartawan. Nah dapat majalah foto dari Prancis. Saya masih ingat papa saya itu bisa bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman. Yang memang orang hebat. Nah itu ada majalah foto. Bayangkan di zaman itu saudara. Orang nggak punya buku. Karena pakai stensilan. Saya aja sampai kelas 3 SD atau 4 SD masih pakai batu tulis sabak itu. Ini ada buku majalah foto berwarna dari Prancis. Wah, dan ditaruhkan di meja papa saya. Nah namanya anak kecil. Waktu itu mama saya baru selesai membuat pisang goreng. Kesukaan kami. Sambil pegang pisang goreng yang masih ada minyaknya itu. Saya sambil makan. Saya duduk di meja kerjanya papa saya. Saya bukain buku majalah foto itu. Dengan tangan yang masih penuh minyak goreng. Minyak dari pisang goreng. Seret, saya buka. Baru sadar. Ternyata minyak itu nempel di lembaran-lembaran halaman buku foto itu. Saya baru sadar. Mati ini. Papa saya pasti marah. Belum sempat 100% sadar. Papa saya lewat. Dan dia noleh. Dia syok melihat buku kesayangannya yang gak ternilai karena gak bisa dibeli di Indonesia. Penuh minyak. Belum sempat saya habis kesadaran. Itu pertama kali seumur hidup saya melihat wajah ayah saya seperti mau makan saya. Tapi luar biasa. Dia peluk saya. Dia ambil lap. Tahun itu nggak ada tisu. Ambil lap. Dalam pelukan itu, dia cuma ngomong, lain kali jangan buat lagi. Langsung serut. Turun ketakutan saya. Sampai mau mati, saya mau dimakan. Berapa tahun kemudian waktu saya jadi hamba Tuhan. Setelah papa saya meninggal. Peristiwa itu terulang lagi di rekaman hidup saya. Kenapa dia enggak bunuh saya? Terus dia buat lagi anak yang lain yang enggak sejahat sekotor saya. Ngerti? Jadi sang adil bisa bersatu dengan sang murah hati dalam pribadi seorang ayah, papa. Maka itu hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang memberitahu seluruh alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi sebegitu hebat. Harus engkau panggil ayah, papa, Romo, Dedi.
apa saja masing-masing bahasa beda. Karena di dalam figur Papa ini ada keadilan dan ada kasih pengampunan. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, katakan Papa. Lukas 11 ayat 2. Papa. Terima kasih, ada Papa yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, jangan hanya mikir dia Tuhan. Kalau kita cuma mikir dia Tuhan, berarti kita hanya tahu hukuman. Karena Tuhan itu seorang yang berdaulat sebagai pemerintah. Tapi Tuhan dan Papa, itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari semua kita menjadi Papa buat banyak orang, untuk menolong memberkati mereka. Anak-anak, warga binaan, ayo kita bangkit, ampuni rekan-rekanmu di satu sel yang sama. Ya, supaya mereka juga mempunyai kesempatan untuk pengampunan. Nih, Gali dan Filipus nulis mengenal keadilan pengampunan Bapa. Iya, amin. Oke ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita lakukan keadilan dan kemurahan hati Tuhan ini dalam figur seorang Papa. Tuhan memberkati. Agak panjang ya. Oke, siapa Gali?